Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fiddin wa akhwat fillah, azakumullah. Kalau orang menghalangi pembangunan masjid, berarti dia menghalangi orang untuk apa? Ibadah kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Ini perbuatan yang zalim. Maka Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 114, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, dan tidak ada orang yang paling zalim. Tidak ada, kata Allah, orang yang paling zalim melainkan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya dan dia berusaha untuk merobohkannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak patut untuk memasukinya kecuali dalam keadaan mereka takut. Bagi mereka, orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid ini, bagi mereka khizyun, kehinaan di muka bumi ini. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar nanti di hari kiamat. Jadi dua tuh siksanya. Di dunia tiga. Di dunia orang-orang yang zalim, yang menghalangi pembangunan masjid, mereka nggak akan mungkin masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan mereka takut, hina mereka. Yang kedua, dihinakan oleh Allah di muka bumi ini, dan ini akan terbukti dalam kehidupan. Antum bisa buktikan nanti orang-orang yang menghalangi pembangunan masjid, Allah akan hinakan dia nanti. Kemudian yang ketiga, Allah akan azab dengan azab yang pedih. Karena nggak mungkin kalau dia orang beriman menghalangi pembangunan masjid, nggak mungkin orang beriman. Yang mana pembangunan masjid siapa? Yang pertama, orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Gak mungkin kalau orang beriman menghalangi pembangunan masjid, gak mungkin. Jadi secara fitrah aja, kalau kita tanya anak-anak, ya, boleh nggak orang menghalangi pembangunan masjid? Pasti akan jawab tidak boleh. Fitrah gitu. Jadi ketika menghalangi ini perbuatan kezoliman. Setiap kezoliman pasti akan dibalas oleh Allah. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Dan Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan babani muajjalani uqubatuhuma ma'a ma yaddakhiru fil akhirah, al-baghyu wal 'uquq. Kata Nabi, ada dua dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia, dan Allah juga akan azab di akhirat. Yang pertama al-baghyu, yaitu kezoliman. Yang kedua al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ada dua dosa yang Allah cepatkan azab di dunia, dan tapi Allah akan azab juga di akhirat. Yang pertama kezoliman, yang kedua durhaka kepada orang tua. Jadi menghalangi pembangunan masjid ini bukan kezoliman. Kalau kezoliman ini berat hukumannya. Di dunia berat, kemudian juga di kubur dia berat, di akhirat juga berat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Hendaklah kalian hati-hati kepada kezoliman, karena kezoliman itu merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Pasti Allah akan balas, nggak mungkin enggak. Sekarang mungkin dia kuat, dia sebagai tokoh masyarakat, atau dia sebagai pejabat, atau dia sebagai aparat, kuat dia bisa menghalangi masjid. Tapi ingat, azab Allah itu pasti akan datang, cepat atau lambat. Orang itu pasti akan diazab Allah, nggak mungkin tidak. Kemudian apalagi ditambah dengan doanya orang dizolimi, orang yang biasa sholat di situ, atau yang punya tanahnya, dan juga yang membangun masjid kemudian dihalangi. Kalau dia berdoa, makbul doanya, cepat atau lambat, gitu. Dan itu berat buat orang-orang yang menzolimi itu. Makanya Nabi menyebutkan, "Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Hendaklah kalian hati-hati kepada doa yang dizolimi, karena doa yang dizolimi makbul, nggak ada hijab. Pasti siapa aja yang menzolimi dia, siapa aja, apakah dia orang biasa, dia pejabat, dia aparat, dia tokoh, kalau dia berbuat zolim kemudian didoakan kepada orang itu kejelekan, ya pasti akan kena doa itu, cepat atau lambat gitu. Jadi
wajib orang itu berhati-hati, karena bukan mustahil nanti akan kena kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keturunannya, karena perbuatan dosa dia mengakibatkan semuanya kena azabnya. Itu yang wajib dia berhati-hati. Jadi ketika orang menghalangi pembangunan masjid, itu dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Dan juga kalau dia orang beriman dan akalnya waras, kenapa masjid dilarang? Kenapa enggak tempat maksiat? Kenapa enggak tempat orang berzina, menyembah kepada selain Allah, tempat joget-joget? Kenapa enggak dilarang? Kok masjid? Gitu. Ini berarti ada sesuatu yang enggak beres. Pertama, yang enggak beres imannya. Yang kedua, yang enggak beres akalnya. Yang ketiga, yang enggak beres fitrahnya. Gitu. Ini berarti udah. Kalau imannya, masa orang beriman, masa orang Islam melarang orang bangun masjid? Coba deh cara berpikir dia. Kok masjid dilarang dibangun? Nggak masuk di akal. Kalau dia orang beriman, dia akan dukung. Kan Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan akan tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Ini membangun masjid perbuatan baik atau bukan? Baik, bangun masjid. Takwa atau bukan? Takwa. Kenapa? Untuk orang ruku dan sujud. Kalau mereka beralasan masjid itu beda faham. Kalau beda faham, apakah perbedaan faham ini baru sekarang? Apa dari zaman dahulu? Dari zaman dahulu, dari 4 imam mazhab sudah ada perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Di Indonesia ini ada nggak perbedaan paham? Banyak. Ada banyak organisasi di Indonesia ini. Ada Persatuan Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada yang lain. Tapi dari dulu mereka berbeda. Bangun nggak masjid mereka? Bangun, nggak ada yang saling menghalangi dari dulu. Bahkan ada masjid, saya pernah lihat di, kalau nggak salah di Pasuruan saya lihat. Itu 3 masjid. Di Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Jumat ya masing-masing semuanya rame masjid itu. Nggak saling menjegal di antara mereka. Itu. Mesti kalau orang yang beriman dan juga akalnya waras dan fitrahnya masih benar, dia akan dukung pembangunan masjid, bukan menghalangi. Karena berat buat dia, dan itu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan itu akan kena dia nanti, pasti akan kena, nggak mungkin tidak. Karena kezoliman. Kalau kezoliman pasti akan diazab oleh Allah. Yang paling pertama yang dia dapatkan dosa besar yaitu. Kemudian nggak akan dapat petunjuk. Karena Allah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan menunjuki, nggak akan dapat petunjuk orang yang zalim itu. Jadi gimana antum mendoa? Apa nggak sebaiknya antum doakan supaya dapat petunjuk? Allah mengatakan, Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah nggak menunjuki orang berbuat zalim. Allah nggak menunjuki. Kok antum doakan supaya dapat petunjuk? Berarti apa yang pantas buat dia? Doakan apa? Diturunkan azab buat orang itu. Kenapa? Menghalangi orang untuk apa? Untuk bangun masjid. Menghalangi orang untuk berzikir kepada Allah. Menghalangi orang untuk ruku dan sujud kepada Allah. Berat dosanya. Dan itu akan terus tuh kena azabnya. Pasti, nggak mungkin tidak, pasti gitu. Ini nas, dalil, bukan kata orang, dalil dari Quran, dalil dari hadis Nabi SAW. Dan pasti akan binasa. Tadi kan dibacakan oleh imam itu di akhir surah Nuh, wala tazididz zalimina illa tabara. Nggak akan menambah orang zalim kecuali apa? Kebinasaan. Pasti dia akan binasa, pasti dia akan hancur, pasti dia akan hina, pasti akan disiksa oleh Allah, pasti semuanya itu. Tinggal dia berpikir. Kalau dia tetap demikian, pasti Allah akan turunkan azab. Ya kita sebagai orang yang lemah, ya kita tetap berusaha menempuh jalur bagaimana supaya masjid itu bisa kebangun. Cara-cara kita nggak mau cara yang haram, kita cari yang halal. Artinya kita tempuh jalur hukum sesuai dengan negeri ini negeri hukum. Ketika itu tidak terpenuhi, ya kita serahkan kepada Allah. Karena kita nggak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا